Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa, walaupun cuaca agak mendung, tapi cara jawab salamnya tetap kedengaran cerah. Ya, semangat, kita tidak boleh ikut dengan cuaca lagi mendung di luar. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan saudara saya, kakanda saya, penyuluh agama Islam Kecamatan Papalang, Bapak Ustaz Zainuddin. Sebenarnya di kantor ada beberapa orang penyuluh, 2 orang, beliau dengan Ustaz Andi Basri SAG, penyuluh kecamatan. Cuma hari ini tidak sempat hadir karena kemarin turun mendata, ternyata setelah pulang dia sakit. Kemudian ada beberapa penyuluh per desa, ya termasuk beliau Pak Mahyudin untuk wilayah Batu Ampak ini. Papalangnya, ya Batu Ampak di dalam Papalang. Kemudian ada beberapa orang lagi di setiap desa ada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita sama-sama bisa berkumpul. Kalau tidak salah, saya pernah ketemu dengan ibu waktu di masjid di atas. Saat itu saya masih PLH di sini, ya. Cuma saya lihat, ya masih di Sampaga. Cuma saya lihat semakin muda semua ibu-ibunya ini. Saya mau tanya, ini apa resepnya ini? Kenapa tambah muda ini? Ya, ini luar biasa. Ya. Mungkin ya. Biasanya kalau karena takut corona, takut keluar rumah, takut positif di luar, ternyata positif di dalam. Ya, jadi serba salah, keluar takut positif, di dalam juga positif. Tetapi itulah perjalanan hidup. Salawat salam kita kirimkan atas junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah sehingga kita bisa menikmati suasana seperti ini. Saya menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada tuan rumah kita hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini insya Allah membawa berkah. Di zaman Nabi dulu ada sebuah peristiwa begini. Ada pasangan suami istri, suaminya senang kalau ada tamunya, tapi istrinya tidak senang kalau selalu ada tamu di rumah. Mungkin dia takut habis gula, habis kopi dan sebagainya. Sementara suaminya selalu datang temannya ke kantor, ke rumahnya. Akhirnya selalu bertengkar. Setiap ada tamunya suaminya, habis itu selalu bertengkar dengan istrinya. Lalu suaminya tadi ini datang melapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, tolong berikan nasihat kepada istri saya yang selalu marah ketika ada tamu ke rumah saya. Karena saya senang sekali kalau ada tamu yang datang ke rumah. Nabi tidak memberikan jawaban. Tapi Nabi hanya mengatakan, kasih tahu istrimu, beberapa hari ke depan saya akan bertamu ke rumahmu. Singkat cerita, tiba masanya Nabi datang bertamu ke rumah orang tersebut. Dan Nabi tidak memberikan nasihat apa-apa kepada tuan rumah itu, kepada istrinya tadi. Nabi hanya duduk, ngobrol biasa. Sama sekali Nabi tidak menyinggung tentang apa yang disampaikan oleh suaminya tadi. Tetapi yang keanehan itu terjadi setelah Nabi keluar meninggalkan rumah itu. Begitu Nabi keluar pintu, meninggalkan beberapa langkah meninggalkan rumah itu, ternyata menyusul keluar beberapa binatang berbisa. Keluar kalajengking,
keluar ular berbisa. Beberapa binatang berbisa yang menakutkan pada saat itu ikut keluar dari rumah itu. Lalu yang punya rumah bertanya, ya Rasulullah, kenapa tiba-tiba ada makhluk yang keluar dari rumah? Oke, kita lanjut. Jadi tuan rumah tadi kaget karena di rumahnya itu tidak ada selama ini binatang-binatang seperti itu. Tetapi kenapa setelah keluar Rasulullah dari rumah itu, meninggalkan rumah itu, menyusul beberapa jenis binatang yang berbisa. Ternyata di situ Rasulullah ingin memperlihatkan sebuah mukjizat, pelajaran yang sangat berharga. Lalu Nabi mengatakan, inilah kemuliaan orang yang kedatangan tamu di rumahnya. Ketika tamu itu datang membawa rahmat, ketika tamu pergi meninggalkan rumah itu, maka begitu banyak bencana, musibah yang keluar meninggalkan rumah itu, seiring ketika tamu itu pergi meninggalkan rumah kita. Artinya bahwa tamu itu membawa berkah, membawa kebaikan, dan ketika tamu itu pulang meninggalkan rumah itu, ternyata rumah itu dijauhkan dari berbagai macam bencana dan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kedatangan kita hari ini, apalagi kita tempati bermajelis taklim, bermajelis ilmu, Nabi mengatakan, kalau kau mau tahu di mana tamannya surga di muka bumi ini, maka carilah di mana ada orang berkumpul belajar agama. Ya, kita lanjut kembali. Bahwa ternyata kedatangan tamu itu membawa rahmat, dan ketika tamu pergi meninggalkan rumah itu, maka rumah itu dijauhkan dari berbagai macam bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi rumah ini kita tempati bermajelis ilmu. Nabi mengatakan, kalau kamu mau melihat di mana taman surga di muka bumi ini, maka carilah tempat di mana ada orang belajar agama, maka itulah tamannya surga. Maka insya Allah dengan keberadaan kita, maka insya Allah ini akan menjadi taman di antara tamannya surga. Apalagi saat ini kita berada di bulan yang mulia. Ini jarang kita pahami. Terkadang dalam pemikiran kita bulan mulia itu bulan Ramadan. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Tentu 12 bulan di sini bukan berhitung berdasarkan Masehi, bukan Januari, Februari, Maret, tetapi bulan berdasarkan Hijriah. Ya. Muharram yang diawali dengan Muharram, ditutup dengan Zulhijjah. Minha arba'atun hurum, kata Nabi, di antara 12 bulan itu ada 4 yang dimuliakan. Ada 4 yang dikategorikan bulan haram. Haram di sini bukan haram hukum, tetapi haram bukan berarti haram seperti haramnya ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Tetapi yang dimaksud bulan haram di sini adalah bulan yang dimuliakan. Yang mana itu? Yang pertama adalah bulan Rajab. Kemudian selebihnya itu berturut-turut 3 bulan. Jadi bulan ini bulan Zulkaidah. Kemudian kurang lebih 10 hari ke depan kita masuk ke bulan Zulhijjah. Kemudian di depannya lagi ada namanya bulan Muharram. Jadi 3 bulan berturut-turut ini kita berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa artinya dimuliakan oleh Allah? Bulan di mana ketika kita melakukan kebaikan, maka akan nilainya lebih besar dibandingkan ketika kita melakukan di bulan-bulan yang lain. Hari ini kita bermajelis ilmu, jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan ketika kita bermajelis ilmu di bulan-bulan yang lain. Karena bulan ini adalah bulan Zulkaidah. Jadi dalam Islam itu yang ada hari yang dimuliakan, kemudian bulan yang dimuliakan. Jadi tidak ada bulan sial, tidak ada hari sial dalam agama. Ini yang perlu kita luruskan. Terkadang kita memahami ini hari tidak baik, ini bulan tidak baik. Dalam agama kita tidak ada yang seperti itu. Yang ada bulan baik dan bulan yang dimuliakan. Itu yang ada dalam agama kita. Dan termasuk bulan ini. Sampai bulan Muharram ke depan 3 bulan berturut-turut.
Kadang orang tidak mau menikah kalau bulan Zulkaidah karena diapit oleh dua khutbah Idul Fitri dengan khutbah Idul Adha. Ya, padahal justru bulan ini adalah bulan yang dimuliakan. Banyak orang kalau bulan Muharram, saya kira tidak terjadi di sini, tapi di tempat lain saya pernah berhadapan dengan ibu-ibu majelis taklim. Kalau bulan Muharram tidak boleh beli barang-barang tertentu. Ya, seperti beli apa misalnya? Ya, tidak boleh beli timba, tidak boleh beli ini dan itu. Nah, ini pemahaman yang perlu kita luruskan. Kalau kita terpaku dengan pemahaman seperti ini, khawatir ini merusak akidah kita. Kenapa orang tua kita dulu mengatakan seperti itu? Sebenarnya orang tua kita mau bilang begini, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jangan belanja hal-hal yang tidak terlalu penting, tetapi perbanyaklah sedekah di bulan itu. Itu sesungguhnya yang ingin disampaikan orang tua kita. Cuma dia balik seperti itu supaya orang takut. Jangan manja-manja kalau bulan Muharram, nanti kau jatuh. Biar bulan Muharram kalau orang mau jatuh, jatuh juga sebenarnya. Cuma kenapa orang mengatakan jangan manja-manja kalau bulan Muharram? Artinya banyak-banyaklah melakukan kegiatan yang mendatangkan manfaat. Jangan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya, kalau anak-anak kita manja-manja di pohon, tidak ada manfaatnya. Itu sesungguhnya poin yang ingin disampaikan orang tua kita. Cuma caranya membahasakan seperti itu sehingga kita salah dalam memahami. Ya. Orang tua kita dulu kan begitu caranya. Jangan kau duduk di bantal. Ya. Nanti bisul pantakmu. Sebenarnya bukan bisul pantak, bantalnya yang rusak. Cuma orang tua kita menakut-nakuti seperti itu supaya kita tidak berani melakukan itu. Ya. Kalau kita makan, jangan sisa nasi nanti menangis. Kenapa ada beras menangis? Tidak mungkin menangis. Cuma Nabi mengatakan, kalau kau sisakan makananmu, jangan sampai berkahnya ada di situ. Itu sesungguhnya. Cuma orang tua kita membahasakan seperti itu. Kita salah memahami, akhirnya meleset keyakinan kita. Akhirnya bulan yang seharusnya ditinggal di rumah memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir dan sebagainya, kita maknai, oh ini bulan tidak boleh kita macam-macam karena bulan sial. Ini yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita tidak salah memahami ajaran agama kita. Justru bulan ini adalah bulan yang dimuliakan. Bahkan nanti bulan Zulhijjah, di situ ada hari raya terbesar bagi kita umat Islam. Jadi Zulhijjah itu adalah bulan hari lebaran, itu adalah lebaran Idul Adha, adalah lebaran terbesar dalam Islam. Nah, cuma memang semangatnya ibu-ibu kalau lebaran Idul Fitri lebih tinggi daripada Idul Adha. Karena kalau Idul Fitri beli baju baru, beli karpet baru, beli kursi baru, kuenya juga banyak-banyak. Kalau Idul Fitri 1 minggu sudah sebelum lebaran sudah tidak ada muncul ke masjid. Ditanya mana ibu-ibunya, terpeleset di menteganya. Ditanya mana bapaknya, kenapa tidak ada juga? Oh ternyata dia tinggal coba kuenya ibu. Akhirnya tidak ada yang ke masjid. Kenapa? Karena semangat kita di bulan Ramadan itu lebih besar. Kenapa? Karena kita habis puasa, sehingga kita semangat. Tetapi dari sisi hukum Islam, ajaran agama kita itu Idul Adha itu lebih besar. Di mana buktinya? Idul Fitri itu cuma 1 hari. Begitu masuk maghrib di akhir Ramadan, orang sudah takbiran. Malamnya orang tidak tarawih lagi. Sahur tidak sahur lagi. Kenapa? Karena sudah hari lebaran di situ. Jadi maghrib itu sudah masuk hari lebaran. Karena pergantian waktu di tahun Hijriah itu pada saat maghrib, bukan tengah malam. Beda kalau Masehi. Masehi itu pergantian waktu tengah malam, jam 12 malam. Kalau dalam kalender Islam Hijriah itu pergantian waktu begitu masuk waktu maghrib, maka sudah bergeser tanggal. Makanya malam 30 Ramadan itu orang tidak tarawih lagi. Kenapa? Karena sudah lebaran. Begitu maghrib sudah dikumandangkan takbir. Tapi batasnya maghrib, isya, subuh, duhur, asar sampai maghrib besok. Isya bukan lagi hari lebaran itu. Jadi tidak ada lagi takbir kalau isya. Besoknya tanggal 2 Syawal, ibu-ibu yang mau puasa Syawal sudah boleh puasa. Kenapa? Karena bukan lagi hari lebaran. Jadi Idul Fitri itu hanya 1 hari, mulai maghrib sampai maghrib besoknya. Tapi kalau Idul Adha itu 4 hari.
Jadi mulai tanggal 9 Zulhijjah maghrib, itu sudah masuk waktu lebaran. Jadi orang sudah takbir maghrib itu tanggal 9. Ketika orang wukuf di Arafah hari ini, berarti maghrib hari ini kita sudah mulai takbir. Besok tanggal 10 Zulhijjah sudah hari lebaran. 10, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah itu haram hukumnya orang puasa. Kenapa haram hukumnya? Karena itu adalah hari tasyrik, artinya masih hari lebaran. Orang masih takbiran di situ. Jadi Idul Adha itu mulai tanggal 10, 11, 12, 13, 4 hari berturut-turut orang masih mengumandangkan takbir. Jadi itu bedanya antara Idul Adha dengan Idul Fitri. Jadi hari raya terbesar itu adalah hari raya Idul Adha. Nah, bedanya kalau Idul Fitri disunnahkan kita makan dulu baru ke masjid salat. Kemudian disunnahkan diperlambat orang salat Idul Fitri. Kenapa? Karena khawatir ada orang baru datang dari merantau belum mengeluarkan zakat, terlambat tiba, maka diberikan kesempatan berzakat dulu, baru dilaksanakan salat Idul Fitri. Kebalikan Idul Adha, justru disunnahkan jangan makan dulu, jangan sarapan dulu. Nanti pulang dari masjid baru sarapan. Kemudian disunnahkan dipercepat salatnya, bukan dipercepat salatnya yang yang cepat baca Fatihahnya, bukan itu maksudnya waktunya dimajukan secepatnya. Kenapa? Karena sebentar orang mau potong sapi, orang mau kurban. Nah, itu bedanya di situ. Nah, di bulan Zulhijjah itu ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan. Ada beberapa amalan yang Nabi mengatakan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dari amalan yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Nah, sahabat bertanya, apakah lebih dicintai oleh Allah daripada berjihad jalan Allah? Karena amalan paling tinggi yang dipahami sahabat pada saat itu adalah berjihad jalan Allah. Kenapa? Karena kalau orang mati di medan perang, sudah pasti masuk surga. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu diapakan, langsung dikuburkan walaupun pakaiannya berlumuran darah. Karena dia adalah orang yang mati syahid. Mati yang sudah dipastikan masuk surga. Lalu Nabi mengatakan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih mulia amalan tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah dibandingkan dengan jihad jalan Allah? Nabi mengatakan, iya, Allah lebih mencintai amalan tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kecuali kata Nabi, orang ke medan perang dengan semua harta bendanya, lalu habis di medan perang karena dibelanjakan di jalan Allah, kemudian dia juga mati syahid, meninggal di medan perang. Hanya itu yang mengalahkan kata Nabi. Jadi tanggal 1 Zulhijjah itu sampai tanggal 10 Zulhijjah, ketika kita melakukan kebaikan, Allah lebih mencintai dari segala amal apapun. Nah, ini terkadang yang tidak terlalu kita pahami, sehingga terkadang begitu masuk bulan Zulhijjah, sikap kita tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain. Padahal seharusnya kita sambut dengan berbagai macam aktivitas ibadah. Ibadah apa di situ yang harus kita lakukan? Ibu-ibu yang suka puasa, maka disitulah tempatnya ibu bisa memperoleh pahala yang sangat dicintai oleh Allah. Puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ibu-ibu yang mau diet sekaligus dapat pahala, ya di situ kesempatan. Karena ibu-ibu tuh rajin sekali puasa. Di kantor itu yang paling rajin puasa itu ibu-ibu. Hari Senin puasa, Kamis puasa. Ditanya, wah ternyata kita orangnya sangat kuat imannya ya. Ternyata dia bilang, mau kak diet. Ternyata puasa bukan karena bukan niat karena Allah, tapi niat karena diet. Ya. Jadi ibu yang mau memperoleh pahala besar di situ, manfaatkan kesempatan di bulan Zulhijjah. Tidak mampu puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Masih ada lagi satu kesempatan dikasih oleh Allah. Ada namanya puasa hari Arafah. Yang mana puasa hari Arafah? Puasa pada saat orang yang ke tanah suci wukuf, yang tahun ini amalan kecil tetapi pahala besar. Kalau Ramadan, Nabi mengatakan, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan bersungguh-sungguh karena iman, maka diampuni dosanya yang telah lalu. 1 bulan kita puasa, diampuni dosa yang telah lalu. Tapi kalau puasa Arafah, apa dibilang Nabi? Orang yang
melaksanakan ibadah puasa pada hari Arafah diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ramadan 30 hari hanya ma taqaddama min zambi, dosa yang telah lalu diampuni. Tapi kalau Arafah 1 hari, 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Kalau ibu-ibu yang suka puasa, yang sering puasa sunnah, manfaatkan pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada saat orang wukuf di Arafah. Ya, hari tahun ini ya seperti yang kita ketahui bersama, tidak ada orang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dan